88 dah. dan bersama rohmu. Syukur bersama Bapa dan Tuhan yang merayakan ulang tahunnya yang ke-88 tepatnya pada Maret yang lalu. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa melimpahkan kepada kita ini termasuk kita berdua dan dua kepada
Tertutup dalam persatuan yang terus dialami oleh Bapak dan Ibu. Saya juga mohonkan rahmatnya bagi para Tuhan di masa sudah usianya, yang Tuhan selalu menyertai, mengajarkan sosial, mengajarkan sejahtera, terutama di ibadah Bapak Tuhan, kesehatan di ibadah. Dan juga untuk keluarga besar yang berbahagia dalam rangka ulang tahun orang tua kita Bapak Wati, semoga Tuhan berlipat mereka orang-orang tahu yang mengenal kehidupan keluarga juga yang besar keluarga. Mari kita percaya diri kita supaya keselamatan ini selain kita mengampuni dari Tuhan atas kekurangan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Allah agar dengan rahmat-Mu kami dikuatkan hingga dapat melaksanakan kehendak Allah. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan sabda kehidupan yang menjadi pegangan hidup kami setiap hari. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam juga kita berdoa, Paulus, Surah 5, Surah Berwati, kita berdoa pada juga kita berdoa untuk Paulus, Priska, dan Yanto, dan keluarga, ada senang juga kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan sendiri. Juga kita sebagai pada satu supaya kita nanti kita dan rahmat kesehatan segala pada dan kita berkata juga yang ada di Indonesia sudah kita berkata dan Allah Bapa yang Maha Pengasih, hari ini Engkau menyerahkan kami semua dengan penyertaan kasih atas kehidupan hamba orang tua kami Bapak Sirap Hasibuan yang ke-88 tahun. Semoga Engkau senantiasa beribadah kepadanya segala tahun dalam kehidupan, menyertai dia dalam hari kehidupan selanjutnya, terutama untuk menganugerahkan kesehatan jiwa dan badan. Dan semoga rahmat kasih senantiasa menyertai dalam setiap situasi hidup yang dialami. Di tengah keluarga, Kristus Tuhan dan pengacara kami yang hidup dan bertahta bersama di dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
supaya mendekatkan orang fasik itulah yang akan menyesatkan, tetapi kemudian orang benar akan menyesatkan. Bila lautan melanda, banyaklah orang fasik, tetapi orang benar adalah alat yang ada. Seperti kita bagi dan asal kasih mata, demikianlah juga malam bagi orang yang dulu. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang turut, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat. Demikianlah sabda. Syukur kepada Allah. Kulakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Dan bersama rohmu dimuliakanlah Tuhan. Sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang dan keturunan atau keturunan kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang pekat hatinya. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel hamba-Nya, karena Dia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan di Quran dari moyang kita kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terutama saudara kita yang berbahagia,
ini kita bersyukur bersama Bapak Tuhan atas rahmat dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Ulang tahun yang ke-88 angka yang paling benar. Kira-kira apa resep orang tua sehingga saat ini kereta masih dalam 25 tahun? Banyak berdoa. Banyak berdoa, puasa tetap. Puasa juga tetap. Puasa. Mantap dan puasa. Resepnya banyak berdoa, hidup teratur. Ini menjadi teratur semua dalam kita ini saat ini ketika diundang dengan hati sampai lupa tidurkan. Hanya untuk anak-anak bukan dalam jatah tapi orang tua kakek nenek juga. Tapi hidup teratur itu mengingatkan kita juga untuk bagaimana kita merawat kehidupan kita. Dalam kehidupan ini adalah anugerah dari Tuhan. Sampai kapan kehidupan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Walaupun pemazmur katakan begini, panjang usia manusia 70, jika kuat 80, bonus 80 tahun. Apa susah? Karena apa? Dengan hidup doa, komunikasi dengan Tuhan membuat hidup kita akan senantiasa diliputi oleh suasana damai sejahtera, membuat diri kita akan senantiasa berada dalam sukacita dan kebahagiaan. Karena rahmat Tuhan itu yang mengalir, yang hidup di dalam diri setiap orang, yang senantiasa membuka dirinya bagi Tuhan. Dalam nyanyi pujian Raja waktu memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-soraikan Allah Yerusalem. Maka hati yang senantiasa penuh dengan syukur dan pujian akan membuat kehidupan kita itu senantiasa bercahaya. Dan hati yang senantiasa diliputi oleh damai sejahtera akan membuat kehidupan kita selalu memancarkan damai dan sukacita di dalam kehidupan bersama. Dan itu menjadi tantangan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi terutama maupun dalam kehidupan bersama. Apakah hati kita itu selalu diliputi oleh sesuatu damai? Damai yang berasal dan bersumber dari Tuhan, bukan damai yang berikan dunia. Yesus sendiri ketika dia berjumpa dengan para muridnya setelah dia bangkit, dia mengatakan kepada mereka damai sejahtera bagi. Maka suasana batin yang diliputi oleh suasana damai sangat penting sehingga membuat hidup kita itu menjadi pelita, menjadi terang, menjadi garam bagi kehidupan sesama yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, momen ulang tahun senantiasa mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah anugerah yang sangat istimewa dari Tuhan sendiri yang harus kita syukuri. Karena keterbukaan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan memungkinkan kita untuk selalu diisi oleh rahmat dan karunia yang berasal dari Allah sendiri, sehingga membuat hidup kita juga pada akhirnya menjadi warna dunia lepas. Amsal katakan bahwa bibirmu hendaknya engkau gunakan untuk mewartakan yang baik, mewartakan yang benar di dalam kehidupan. Bibir itu, mulut itu digunakan untuk mewartakan sukacita kepada sesama yang lain melalui kehidupan yang kita jalani bersama. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga dan bersama. Karena hanya dengan demikian membuat hidup kita itu dari saat ke saat, dari waktu ke waktu akan selalu diisi oleh rahmat dan sukacita yang Tuhan selalu sediakan bagi setiap orang yang mau menerimanya.
Karena itu kenapa kita hanya diberi satu mulut dan kita diberi dua telinga. Supaya kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Tapi bukan sebaliknya. Kita lebih banyak berbicara tetapi kurang mau mendengarkan. Tapi kalau kita menggunakan telinga kita untuk lebih banyak mendengarkan apa yang mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka akan memampukan kita untuk memakai uang kita mewartakan apa yang kita dengar. Saya pernah bertanya kepada seorang kakek imam, saudara, usianya 90 lebih tahun. Saya tanya, kakek saya bilang, oh, seperti ngomongnya, kakek, apa sih umur sampai usia 90 tahun sekarang? No, jangan terus. Ternyata sebelum itu tidak hanya keindahan, tapi membuat hidup kita tidak ada semakin dihiasi oleh hal-hal. Tapi satu ingat, jangan sendiri. Kalau sendiri bukan membuat hidup tanpa pandang. Tapi kalau senyum dalam kebersamaan dengan orang lain akan membuat hidup kita senantiasa tanpa membuat batin kita senantiasa isi oleh damai dan sukacita. Dan itulah yang membuat kehidupan orang tua kita ini, Bapak dan orang tua ini, boleh menikmati usia 88 tahun dengan kondisi jiwa dan badan yang berbeda. Dan tentu rahmat Tuhan yang ditimbanya dari kedekatan relasi pribadi dan melalui doa akan membuat kehidupan itu dari waktu ke waktu diisi oleh hal-hal yang baik yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, momen ulang tahun adalah kesempatan untuk merefleksikan kembali kehidupan apa yang telah kita lakukan selama tahun yang telah lalu dan apa yang mau kita buat untuk tahun ini, supaya dalam satu tahun itu kita senantiasa berusaha untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam segala situasi apapun, sehingga dalam kedekatan relasi pribadi dengan Tuhan yang memungkinkan kita bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan sendiri untuk membawa damai dan sukacita bagi sesama melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Karena itu bersama dengan Bapak Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan, seraya kita mohonkan agar Tuhan senantiasa bahkan segala karunia yang dibutuhkan oleh saudara kita orang tua kita ini dalam kehidupan selanjutnya, melimpahkan pada kesehatan jiwa dan badan, dan semoga Tuhan berhadir selalu menyertai dia dalam perjalanan kehidupan dalam segala situasi yang akan dialami pada tahun ini. Syukur yang kita persembahkan dalam interaksi ini adalah doa yang paling agung yang kita nabungkan hadirat Tuhan dan juga membuktikan bahwa Bapak Hasibuan tidak hanya melihat kehidupannya sebagai satu anugerah yang tanpa arti, tapi yang bersama usia berusia tahun ini dengan baik adalah berkat anugerah rahmat dan karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Semoga rahmat Tuhan yang sama senantiasa berlimpah dan saudara kita Bapak Hasibuan dan sehingga kehidupannya selalu bercahaya baik dengan keluarga maupun juga para kehidupan bersama. Selamat ulang tahun Bapak. Amin. Mari kita memperbaharui kita bersama-sama, kita berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Allah menuntut umatnya dengan penuh kasih seperti gembala yang baik. Kita senantiasa dibimbingnya sehingga kita pun berani berserah diri kepadanya. Maka marilah kita dengan penuh kepercayaan menyampaikan doa permohonan. Dan sekali hormat kepada Tuhan kita sama. Semoga Allah Bapa yang telah melindungi dan menyertai saudara kita ini, serta memudahkannya dari banyak berkat dan hikmat dari saudara-saudara, dari para sahabat, senantiasa memberikan kesejahteraan, kebahagiaan dan damai sejahtera. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sungguh didapatkan sebagai rahmat dan berkat dari Allah. Semoga Bapa memilihkan keluarga ini supaya hidup rukun seperti teladan keluarga kudus di Nazaret, di mata kasih dan karunia yang ia ciptakan. Semoga keluarga ini dilimpahi rezeki dan kehidupan serta persaudaraan. Semoga mereka pun peduli kepada sesama, terutama mereka yang miskin dan susah. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga-keluarga kita, semoga Allah Bapa hadir senantiasa dengan keluarga kita masing-masing, agar cinta dan damai senantiasa tinggal dalam keluarga kita. Semoga Allah membantu kita untuk satu bersama, menunaikan tugas dan tanggung jawab kepada keluarga, keluarga, dan orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Semoga kita senantiasa berkumpul untuk saling mengasihi, serta tidak mementingkan kepentingan diri masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja kita, semoga Bapa senantiasa menuntun umat Allah yang masih berjalan di bumi ini, agar tekun menemukan kehendak Allah dan siap sedia untuk melaksanakannya. Semoga gereja Kristus sungguh menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi umat manusia di dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa melimpahkan berkat bagi semua yang hadir di sini, yang bersekutu dan berdoa. Semoga Bapa menolong kita untuk senantiasa mengusahakan persatuan di antara kita dan menggunakan kita dari segala kebencian dan iri hati yang merusak keutuhan kita sebagai sesama umat. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Untuk saudara kami Paulus Krista Yanto, kita keluarga, semoga kita mendengarkan mereka dalam kehidupan, serta dalam kejuaraan, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami berkatilah saudara kami, Bapak Gerhard Tuhan, yang bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang usianya hingga hari ini. Berkatilah pula keluarganya dan keluarga kami masing-masing. Semoga kami senantiasa sehat sebagai murid-murid-Mu, dan kabulkan doa-doa kami dan kesukaan dan pengantaran kami. Amin.